yang namanya Yesus disebut sebagai anak domba, anak domba ataupun gembala, disamakan dengan domba, itu hina. Kalau pengen tahu, binatang ya tetap binatang. Oh, kami mengakui tiap tahun kami mengorbankan domba, ya kan? Itu bentuk persembahan kami kepada Yang Maha Kuasa, bentuk syukur kami untuk dimaafkan. Mengorbankan domba, kambing, terus sapi. Nah, sampean ngorbanin Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan butuh manusia ya. Tuhan mah nggak butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan kalau pengen tahu. Kami umat muslim sibuk mengorbankan kambing, sapi, ya kan? Terus kerbau, itu bentuk syukur kami. Sama dengan umat Yudaism, umat Yahudi sama mengorbankan binatang seperti itu. Nah, sampean mengorbankan Tuhan. Tuhan kagak ada kerjaan. Aceh itu di Saudi Arabia walker, bagian kuras-kuras WC, makanya pulangnya stres itu. Lopot. Tahu nggak walker itu apa? Jelasin dong, karena semua yang mendengarkan di voice ini tidak semuanya mengerti bahasa Arab. Coba walker itu apa? Anda bisa nggak jelaskan ke publik walker itu apa? Ya. Pasti kamu tahu. Yang pasti kamu tahu walker itu apa. Yang pasti kamu tahu. Sudah selesai sudah. Kamu walker di sana, bagian kuras-kuras WC. Emang kece, kamu tinggal ada bulunya saja sudah persis. Tinggal ada bulu saja sudah mirip kamu. Hitamnya masuk. Tinggal bulu saja kamu ini. Kamu kerja walker di Saudi Arabia, hasilnya apa, Cik? Coba saya mau wawancarain kamu ya. Mau ndak? Muhammad KC yang katanya Muhammad. Anda bekerja di Saudi Arabia sebagai walker. Anda pulang membawa apa? Keberuntungan apa yang Anda dapatkan? Coba diterangkan. Bener Pak Lepat. Tinggal nunggu bulu saja tumbuh. Makanya kalau memperbanyak bulu tumbuh itu ya harus minum alkohol banyak-banyak, makan babi. Tumbuh bulu banyak, udah tinggal dikerangkeng. Dikerangkeng, kalau udah jinak ya dilepaskan di alam liar. Cek, nanti nyampe di rumah saya bawakan Al-Qur'annya berikut tafsirnya ya. Dan saya terangkan tentang rukun Islam. Ya, kamu ini onyok-onyok tanya rukun Islam yang kelima apa ada di Al-Qur'an. Mutlak ada itu, bro. Ayo mangap, saya kencingi dan saya beoli mulutnya kamu. Saya dalam perjalanan, jadi apa? Ntar saya buka dalilnya, firman Allah di dalam Al-Quran tentang rukun Islam. Dan mutlak dikatakan hal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jelas-jelas itu. Kamu ndak belajar, kamu mengatakan mantan murtadin. Kamu mengatakan murtadin. Murtadin kok ndak mengerti. Katanya ahli kitab kuning. Kok tidak tahu kalau di Al-Quran ada arkanul Islam? Kloon kamu. Bodoh. Ditertawai sama orang Islam kamu. Orang buta secara rohani. Kamu kan gak ngerti mana Quran, mana kitab kuning. Asal huruf Arab dibilang aja Quran. Lucu memang. Makanya orang Islam tuh akan mendatangi neraka karena mereka lucu-lucu, nggak ngerti, pura-pura ngerti, orang lain disalah-salahkan, lucu. Kitab kuning dibilang kitab Quran, sungguh aneh tapi nyata hanya di Indonesia yang ada. Handle aja buat rame-ramenya grup. Dia jawab A, kamu jawab B. Dia jawab B, kamu jawab C. Terus ayo, mumpung dia
Mumpung tidak ada orang-orang ini, ayo kamu saja yang maju, ayo. Begitu, Dewa. Ojo. Handle saja sudah. Dia kalau ngasih bahasan A, kamu bahasan B, sama-sama tidak nyambung gitu loh. Geli Pak, bener Pak, walaupun geli deh Pak, bener, nggak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa, itu balas malah ceramah lagi dia. Justru buat lucu-lucuan kamu ini nggak nyambung Pak Luput bahasa seperti itu. Ayo serang saja kamu. Kalau dia jawab B, kamu C. Sebentar lagi saya nyampe J. KC ini ya, KC ini maksa. Sebentar lagi saya nyampe. Saya bukakan Al-Qur'annya, berikut tafsirnya. Saya kasih makanan kamu tentang rukun Islam. Ya. Tunggu. Bentar lagi. Insya Allah ini setengah jam lagi mungkin, insya Allah nyampe saya, Pak Luput nyampe, oke? Saya jajali kamu sama kitab Al-Quran nanti, sama firman Allah tentang Arkanul Islam Khamsatun al-awwal. Bentar lagi aja ya. Yang sabar, jangan argumen-argumen yang ndak. Pasti ada kok di Al-Quran itu. Ya. Itu bulu kamu itu. Cari bulu kamu itu. Hitam sudah masuk. Tinggal bulunya saja kamu. Kapan kembali ke gunung kamu? Kamu kapan kembali ke gunung? Kita bahas lainnya dulu. Ya. Ntar saya nyampe, saya bukakan Al-Qur'annya ya. Kita bahas lain dulu, Cek. Hitam kamu sudah masuk. Tinggal bulu kamu. Memang kenapa kamu tidak mau piara bulu, Cek? Tolong dijawab itu ya. Ini sudah stres akibat pergaulan bebas ini. Dasar Walker bodoh. Mungkin dipulangkan ya sama juragannya dari Saudi itu. Mungkin dipulangkan karena tidak memenuhi syarat. Mukanya tidak kelihatan muka itu. Mungkin juragannya takut lihat Muhammad kecil. Mungkin juragannya takut lihat muka seperti itu. Bayangkan orang Saudi ganteng-ganteng datang unyuk-unyuk muka seperti ini. Bikin malu Indonesia kamu, Cek. Kenapa kamu tidak pakai topeng berangkatnya? Sebetulnya kamu berangkatnya pakai topeng. Iya, bikin malu warga Indonesia, penduduk Indonesia kamu ini. Bikin malu kamu. Saudara Mahat, temanku yang baik. Kalau mau jadi teman saya, tapi ya kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jelaskan tentang Muhammad bin Abdullah. Jelaskan tentang Bismillah. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang Muhammad bin Abdullah, baik akan saya jelaskan supaya semua orang yang menyimak tahu, baik itu dari kalangan Kristen, baik itu kalangan Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Simak, saya mau ngomong tentang Muhammad bin Abdullah dan tentang Bismillah. Mau nggak nyimak mendengarkan saya ngomong? Ya, kami mengakui Pak Kucrut ya, kalau misalkan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah tidak tertulis di dalam Al-Quran. Alasan kami sudah kami kemukakan seperti itu. Nah sekarang pertanyaan itu kan banyak, mestinya itu dijawab. Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, ada nggak nama selain Nabi Muhammad itu? Ada 2 atau nggak ada 3? Kan Pak Kucrut tidak punya juga, ya kan, data-datanya. Nah sekarang Pak Kucrut tolong,
Kan kami pihak dari Muslim, kami udah mengakui kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu tidak tertulis di dalam Al-Quran. Tidak ada tertulis, tetapi tertulisnya di dalam biografi, buku biografi dalam hadis. Nah sekarang tunjukkan siapa Lukas bin siapa, Markus bin siapa, Matius bin siapa, Markus bin siapa, Bang Paulus bin siapa. Jelaskan itu. Kalau Nabi Muhammad jelas. Makanya Al-Quran itu ditulis dengan sama orang-orang yang jelas. Nah sementara Matius, Lukas bin apa? Dimencret. Ada pada zaman Muhammad SAW itu sebaya dengan dia Muhammad bin Idris yang ke Asia menyebarkan Islam itu, yang dinamakan Imam Syafi'i itu juga Muhammad bin Idris itu. Zaman Muhammad itu ada. Kemudian Anda mengatakan bahwa pada masa itu hanya Muhammad bin Abdullah saja yang punya gelar Muhammad. Bisa nggak membuktikan ayatnya, omongan Anda itu? Dasarnya apa? Hadisnya apa? Hadis apa? Bukhari Muslim atau Ibnu Katsir atau apa? Apakah Anda mengetahui waktu itu data penduduk Arab? Kok Anda begitu yakin? Coba tunjukkan dalil Anda kalau memang benar pada masa itu tidak ada lagi nama Muhammad. Anda berdasarkan apa? Hadis atau berdasarkan Quran? Anda ngomong seperti itu. Bisa nggak Anda buktikan omongan Anda itu? Itu jangan Anda sebagai mengada-ngada tapi seolah-olah benar. Jangan begitu, itu kan menyesatkan orang. Anda bicara itu harus sesuai dengan ayat ya, dengan hadis yang bisa menguatkan perkataan Anda. Coba tunjukkan kalau memang waktu Muhammad lahir itu tidak ada nama lain selain Muhammad. Kenapa saya pertanyakan ayatnya? Untuk keabsahan kekuatan apa ya argumen Anda itu harus ada dukungan. Jangan hanya asumsi. Kalau memang benar ada ayatnya, ayat hadisnya yang mengatakan bahwa pada waktu itu tidak ada lagi nama Muhammad, hanya Muhammad satu-satunya yang diberi nama Muhammad. Coba dasarnya apa Anda bisa nggak tunjukkan? Ya, silahkan dijawab. Oke, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, menurut Al-Quran, siapakah yang dikutuk itu? Siapakah yang terkutuk itu? Kemudian, seperti apa kriterianya orang yang terkutuk? Silakan jelaskan, tunjukkan ayatnya. Saya bilang berapa kali ke Pak Kucrut, justru Pak Kucrut harus menunjukkan kepada pihak kami. Andaikan ada nama Nabi Muhammad di zaman itu ada 2 ataupun ada 3, Pak Kucrut harus menyampilkan data di situ. Kalau Pak Kucrut tidak bisa menampilkan data, berarti mencret. Ya, mencret berarti. Nah sekarang kita masuk ya, kan dari pihak kami sudah bilang, kalau Nabi Muhammad SAW, kalau baginda Nabi Muhammad bin Abdullah tidak tertulis dalam Al-Quran. Puas jawabannya? Apa masih kurang puas? Nah, kalau masih kurang puas, saya di sini menambahkan, kalau di dalam Al-Quran disebutkan di situ Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Kucrut pengen tahu siapa baginda Nabi Muhammad, silakan itu melihatnya itu di hadis, di kitab biografi Nabi Muhammad, bukan di dalam Al-Quran. Kami udah menjelaskan seperti itu, kok nggak paham-paham juga. Nah sekarang Matius, Lukas, Om Paulus, Bang Yohanes, silakan. Saya minta datanya yang lengkap, BIN-nya yang lengkap itu ya. Kalau misalkan ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, dengan mencret lu ya, mencret. Oh, kok auzubillahiminasyaitonirrajim, terkutuklah setan. Kok jadi nanya sih, siapakah yang terkutuk? Ya jelas-jelas setan yang terkutuk. Setan yang tidak terlihat dan setan yang berwujud nyata. Seperti apa setan yang berwujud nyata? Ya seperti sampean itu. Setan berwujud nyata itu. Kok orang yang terkutuk? Mana ada orang yang terkutuk di Muslim itu? Nggak ada. Yang terkutuk itu setan. Setan yang terlihat dan setan yang tidak berwujud seperti sampean. Setan yang berwujud nyata. Sementara di Galatia, menurut Bible sampean, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Berarti Tuhan sampean itu terkutuk. Sementara Pak Lamsen Baho bilang, kalau Tuhan itu keturunan penjinah. Tuhan itu statusnya anak haram. Kalau Yesus itu kalau pengen tahu. Nah, berarti wajar kalau misalkan Tuhan sampean itu terkutuk. Oke, berarti Anda sangat-sangat mengakui
dan menyatakan dengan sadar di dalam Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Itu artinya Anda sudah mempercayai yang di luar Al-Quran. Berarti mengatakan Rasulullah itu di Al-Quran itu mengada-ada. Rasulullah Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada, kemudian Anda ada-adakan. Ternyata Anda ini pembohong ya. Di Al-Quran tidak ada, tapi di kitab lain ada. Saya sudah tahu jawabannya, ya. Jadi orang bohong itu lama-lama tetap ketahuan ya. Anda mengakui dengan sadar bahwa Anda Mahad mengikuti yang tidak ada di Al-Quran. Segera berpikir deh, Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran, jelas ya. Tidak menyimpang ya. Bertobatlah saudara, karena Anda tidak diberikan kesempatan itu untuk berpikir, untuk bertobat, untuk mengikuti yang benar tertulis di dalam kitab suci. Jadi nama Muhammad bin Abdullah itu tidak tertulis di dalam kitab suci, berarti nabinya siapa? Fikih itu siapa nabinya? Hadis itu siapa nabinya? Agamanya apa? Ayo. Terus yang mengikuti Al-Quran agamanya apa? Oke, Mahad ya. Kalau misalkan saya mengikuti yang tidak jelas itu lihat dari Al-Qur'annya, ajarannya. Apa saja yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pengajarannya jelas di dalam Al-Qur'an. Jadi harus saya ikuti. Nah, yang tidak jelas mas sampean, tetap masih begitu juga. Ya kan? Justru yang tidak jelas itu si Markus, si Lukas, si Paulus, si Yohanes, binnya aja nggak jelas, anaknya aja anak siapa nggak jelas, nggak tahu ini anak hilang atau anak apa. Penulisnya itu penulis yang nggak jelas, penulis yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka menjawab bisa, tapi yang menanggung mereka nggak bisa. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu tidak jelas nih ya, tidak jelas, tentu pengajarannya itu ya tidak jelas. Pengajarannya berantakan. Yang berantakan itu pengajaran Bible. Bible itu semua berantakan. Dari mulai A sampai Z itu semua berantakan. Itu yang nggak jelas. Penulisnya juga nggak jelas. Binnya juga nggak jelas. Akhirnya Dewa mengambil kesimpulan. Dewa sendiri yang menyimpulkan ya. Kalau situ mau dendam silakan dendam. Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, binnya bin mencret. Jadi begini, yang saya katakan tidak jelas itu, kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Tapi ketika saya tanyakan tentang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Anda bolak-belit. Anda katakan itu doa. Jadi kata siapa itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu? Tidak mungkin Allah minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini loh yang perlu saya luruskan. Anda mengatakan 100% Al-Quran adalah firman Allah. Artinya Allah yang ngomong. Artinya kalamullah. Masa sih Allah minta petunjuk ke jalan yang lurus? Coba tanggapi. Jelaskan itu. Kenapa di Al-Fatihah itu ada minta ditunjukkan ke jalan yang lurus? Kalau memang Al-Quran itu 100% firman Allah. Coba sambil berpikir ya, cerdasnya, jawabannya yang tepat ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa ada kata ihdinas siratal mustaqim? Kalau memang Al-Quran ini 100% firman Allah. Ayo kita bahas itu. Jangan kemana-mana dulu Kucrut ya. Kita bereskan dulu mengenai Matius, Lukas, sama Yohanes, sama Bang Paulus. Beresin dulu itu. Silakan dikirim biografinya berdasarkan data, binnya bin apa, supaya jelas. Kalau Nabi Muhammad itu jelas semua. Binnya jelas,
ya kan, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam itu jelas semuanya, bapaknya jelas, kakeknya jelas, semuanya jelas. Nah sekarang Lukas, Matius, Markus, Yohanes, kita masuk ke situ dulu, jelas atau enggak? Silahkan kirim biografinya. Kalau misalkan tidak jelas, ngapain mesti diikuti? Nah itu yang tidak jelas. Lu mempermasalahkan Nabi Muhammad SAW, sementara penulis-penulis Bible yang tidak jelas nggak lu permasalahkan. Otak lu bener-bener sedeng lu. Lu gurunya Wiro Sableng ya? Sinto Gendeng ya? Sinto Geblek lu ya? Kalau Coach Ruth tidak bisa menampilkan binnya, Lukas bin apa, Matius bin apa, Om Paulus bin apa, gua hitung sampai 10 nih ya. Kalau misalkan tidak ada juga, gua selesai ini, gua akhiri. Gua close case nih ya. Gua hitung sampai 10. Silakan kirim biografinya, binnya bin apa, biar jelas. Kalau misalkan situ minta ke gua untuk menuntut biografinya Nabi Muhammad binnya bin apa, gua siap. Gua siap menampilkannya. Dan lu pun harus siap menampilkan Lukas bin apa, Matius bin apa, Paulus bin apa, Yohanes bin apa. Gua hitung sampai 10 ya dari sekarang. Kalau nggak ada juga berarti lu mencret berarti ya. Siapkan softtek buat lu tuh. Ganjel tuh titit lu pakai softtek. Tentang balik, tentang usia perempuan 9 tahun sudah balik. Asik banget kita ngobrol. Ya. Jadi 9 tahun itu di Indonesia itu tidak dibenarkan karena ada standar operasional pernikahan, ada SOP pernikahan. Minimal perempuan ini sudah 18 tahun. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kalau 9 tahun itu belum sah, belum boleh, kecuali si anak itu sudah melakukan hubungan dengan laki-laki supaya jelas status anaknya, maka mungkin 12 tahun atau 10 tahun atau 9 tahun boleh dikawinkan dengan terpaksa namanya ya. Tapi kalau undang-undang tidak membolehkan, minimal 18 tahun lah perempuan itu kawin ya. Kalau belum 18 tahun dikawinkan itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Siku cerut mencret, siku cerut mencret, siku cerut mencret, siku cerut mencret. Mau tema apa lagi nih kita nih? Ya, bentar, gue belanja dulu bentar ya. Bentar aja, jangan lama, paling sekitar 6 jam lah. Tungguin ya, gue belanja dulu. Ya, Tuhan kita ini yang percaya Yesus, jadi Tuhannya Tuhan Yesus namanya. Jadi Allah itu adalah Allah Yesus. Suka minum kencing onta kan orang Arab. Ya, yang ditiru kencing onta halal, daging onta haram, tapi dimakan juga. Udah nggak jelas kamu tuh ah. Jangan Yo, ntar stroke bro, banyak ngomong nggak jelas. Binatang-binatangnya yuk, yang ada di Al-Quran sama yang ada di Al-Quran, mau nggak? Kita sama-sama menyebutkan di situ. Al-Quran menyebut nama binatang itu bukan binatang hina, ya. Walaupun disebutkan binatang yang hina itu diharamkan. Contoh babi. Nah situ macan tutul, ular bludak. Hai, ular bludak. Nah itu sampean tuh. Kambing, sampai yang namanya Tuhan aja dilambangkan dengan apa? Kepala kambing, terus tanduk 7, terus apa lagi? Mata merah, terus binatang apa lagi? Ayo kita sebutin sama-sama, ayo kita sebutin. Sembarangan aja sampean menghina Bible sampean tuh yang gak berguna sama sekali. Aduh, lagi ngapain lu Handi? Yang namanya Yesus disebut sebagai anak domba, anak domba ataupun gembala disamakan dengan domba, itu hina. Kalau pengen tahu, binatang ya tetap binatang. Oh, kami mengakui tiap tahun kami mengorbankan domba, ya kan? Itu bentuk persembahan kami kepada Yang Maha Kuasa, bentuk syukur kami untuk dimaafkan. Mengorbankan domba, kambing, terus sapi. Nah, sampean ngorbanin Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan butuh manusia ya. Tuhan mah nggak butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan kalau pengen tahu. Kami umat Muslim sibuk mengorbankan kambing, sapi, ya kan? Terus kerbau, itu bentuk syukur kami. Sama dengan umat Yudaism, umat Yahudi sama mengorbankan binatang seperti itu. Nah sampean
mengorbankan Tuhan. Tuhan kagak ada kerjaan.